Arhan juga ngasih tahu perselingkuhannya ke salah satu selebgram, Pit. Relevanya buat diungkapin aja nggak apa-apa. Tapi ujung-ujungnya, ya udah nggak usah diungkapin lagi, kita udah baikan. Persoalan di ranah privasi tidak boleh dibawa ke ranah publik, nggak boleh. Jadi itu dua hal yang berbeda, ya. Masalah di kamar tidur kita, di dalam rumah kita itu hanya boleh diketahui oleh orang-orang yang ada di situ. Apa yang menyebabkan mereka itu akhirnya mau untuk kayak ya udahlah kita baikan aja. Cuan pengaruh ya. Itu lebih paling ini ya. Itu kayaknya paling tinggi gitu. Nggak boleh pisah, ini kan bagian dari kontrak misalnya gitu. Jadi kalau itu dilanggar kan lebih parah. Ini kayak lingkaran setan. Dia muter-muter di situ. Artinya dia justru mengabaikan hal yang buruk terjadi pada dirinya karena dia hanya ingin mendapatkan hal yang membuat dia bahagia. Padahal itu bahagia semua. Halo Sobat Forum, balik lagi di podcast Bisik-Bisik Meja Bundar. Nah, pada episode kali ini Bisik-Bisik Meja Bundar akan ngomongin tentang bongkar-bongkar aib dahulu yang ujung-ujungnya balikan. Nah, yang terjadi pada kasusnya Arhan Pratama dan Aziza, seperti kasusnya Ira Nanda dan Elmer, dan kasus ibu dan anak yang kemarin rame banget tuh sama Nikita Mirzani dan Loli, yang mereka saling bongkar aib di media sosial, saling sindir-menyindir, tapi ujung-ujungnya setelah Loli ditarik paksa sama Nikita Mirzani, katanya sekarang udah baikan, udah gitu. Baik lagi. Nah, kita akan membahas itu. Gue ditemani sama Puspita Chandra Dewi. Dan narasumber kita seorang psikolog wanita, yaitu Mbak Joyce Manurung. Halo Mbak, selamat datang. Mas Yofi, Mbak Pita. Halo Mbak, apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Itu yang paling penting sekarang. Betul, sehat. Betul. Mbak Joyce, sibuk apa nih sekarang, Mbak Joyce? Biasalah ya, seperti biasa kasih edukasi ya, melalui seminar, pelatihan, dan juga ada beberapa sesi ngomong-ngomong nih kalau ada orang yang lagi butuh masalah. Nah, ya, termasuk salah satu yang tadi tuh, Mas. Itu kayaknya lagi banyak nih terjadi di mana-mana ya. Betul. Gak hanya selebriti, tapi di kasus-kasus rumah tangga pada umumnya juga tidak sedikit. Iya, di sosial media tuh kan saya aktif banget di X gitu ya. Terus kayak lihat kayak ada aja tuh tiap hari yang bongkar aib lah, suaminya, istrinya, apa segala macam. Terus kayak hubungan ibu dan anak juga gitu. Nah, tadi Yofi sempat nyebut soal aib nih. Sebenarnya aib itu apa sih, Mbak? Kalau untuk ngawalin pembicaraan ini nih, aib itu sebenarnya kalau kita melihat dari prinsip normatif ya. Kalau manusia itu punya beberapa jendela. Nah, ada hal-hal yang dalam jendela diri manusia itu secara norma itu nggak boleh orang tahu. Karena saya itu lama di Jawa Barat, pamali. Pantang kalau kata orang Batak ya. Artinya kenapa itu tidak diperbolehkan untuk dibuka? Karena itu bisa mengganggu kenyamanan. Bukan hanya dirinya, tapi karena kita makhluk sosial dan kita di Indonesia ini yang memang silaturahimnya kencang ya. Itu bisa menyinggung juga keluarga besar dan orang-orang terdekat. Nah, aib terjadi ketika jendela ini dibuka. Justru yang harusnya tertutup jadi diketahui banyak publik. Konsumsi publik. Nah itu, yang menjadi menarik adalah ketika itu dibuka, publiknya malah seneng. Mereka tuh dapat bahan yang bisa diotak-atik, digodok sedemikian rupa dan digoreng sehingga menjadi satu kenyamanan buat publik untuk membicarakannya. Jangan salah, kadangkala tanda kutip yang disebut aib itu bisa jadi sebuah kebutuhan bagi orang tersebut. Kalau kita melihat manusia, kan banyak hal sebenarnya yang tidak bisa diungkapkan. Lebih banyak hal yang kita nggak bisa ekspresikan loh, daripada yang kita bisa ceritakan kepada orang lain ya, baik dari kata-kata ataupun bahasa tubuh. Nah, yang nggak terselesaikan atau nggak terungkapkan ini tersimpan umumnya. Nah, kalau itu sifatnya menghancurkan harga diri, merendahkan kenyamanan, esteem saya bilang ya, kemudian membuat reputasi itu hancur. Nah, ini yang mungkin digolongkan dalam kata aib tadi. Nah, tapi di beberapa situasi, apalagi sekarang fenomena digital lagi bagus-bagusnya, orang itu bisa terkenal dalam hitungan detik ya,
justru ini jadi sebuah perangkat yang awalnya itu tidak boleh diungkapkan, sekarang justru menjadi celah. Oh, ada cara yang lebih mudah gitu. Nah, di-expose lah ini ke publik dan tidak lagi menjadi hal yang memalukan. Justru gitu bagi mereka yang awalnya secara normatif itu malu, sekarang jadi senang karena diapresiasi oleh publik. Dan nilainya kan nggak hanya sekedar pujian, tapi cuan. Nah, cuan ini justru yang semakin membuat orang merasa bahwa aib itu tidak apa-apa untuk dibuka. Jadi kalau ditanya apa itu aib, udah mulai bergeser definisinya. Ya, yang dulunya harusnya sesuatu yang menjadi milik pribadi, privasi, sekarang sudah boleh dinikmati oleh publik. Berarti yang itu tadi bukan termasuk aib jatuhnya sekarang untuk sekarang ini. Jadi udah nggak ada batasannya sebenarnya. Apakah itu menjadi hal yang harus disimpan atau itu boleh dibuka. Gitu. Nah, kalau contohnya kayak tadi yang saya bilang tentang Arhan dan Ziza, itu kan mereka udah nggak butuh itu lagi kan, nggak butuh exposure lagi maksudnya. Jadi mereka, si Arhan juga ngasih tahu perselingkuhannya ke salah satu selebgram, relevanya buat diungkapin aja nggak apa-apa. Tapi ujung-ujungnya, ya udah nggak usah diungkapin lagi, kita udah baikan. Itu tuh gimana tuh Mbak? Setiap perilaku itu bisa dalam bentuk perkataan, tindakan, ya, selalu memiliki motif. Nah, motif itu sebenarnya sesuatu yang tersimpan hanya di pikiran orang. Ya, hanya dia yang paling paham. Bahkan saya boleh pastikan, karena saya sudah lebih dari 20 tahun jadi psikolog, tidak ada satu alat ukur yang bisa memastikan 100% benar nih motif orang. Nggak ada, ya. Jadi banyak faktor yang akan bisa mempengaruhi. Nah, orang kalau ditanya apa yang membuat demikian, hanya dia yang tahu. Nah, kalau orang di awal itu berinisiasi, ya, ingin membuka sesuatu ke publik, namun tiba-tiba dia mengganti sikapnya atau membuat keputusan baru untuk tidak melakukan. Ini kan ekstrim sebenarnya. Nah, kita perlu tahu di balik motif ini apakah ada situasi eksternal yang memengaruhi. Karena motif itu bisa berkembang. Dan kalau kita perhatikan, terbentuknya motif itu dari banyak faktor. Bisa karena internal dirinya, misalnya referensi kita, pengalaman buruk kita, atau tujuan hidup kita apa yang mau diambil. Nah, tapi juga ada faktor tekanan eksternal. Entah publik, entah orang terdekat, atau berkaitan misalnya dengan sanksi-sanksi sosial, sanksi hukum. Nah, ini kita nggak tahu apa. Sehingga orang tersebut kembali mengubah motifnya dan mengambil tindakan yang berbeda. Nah, kalau paling tepat sebenarnya nanya yang bersangkutan, gitu ya. Apa sebenarnya yang melandasi itu. Kalau apa namanya yang kayak gini kan nggak cuma di artis doang gitu, di semua kita juga kalau ada perselingkuhan pasti bongkar gitu. Itu udah jadi suatu kewajaran berarti ya Mbak? Saya nggak bisa bilang itu kewajaran ya, karena kalau disebut wajar itu ketika masyarakat secara umum itu menerima. Secara sederhana kita sebut sebagai kebenaran kolektif, disebut wajar. Tapi apakah membongkar keburukan itu diterima semua pihak? Kan enggak. Paling pihak-pihak yang punya kepentingan dan merasa diuntungkan ini mendukung gitu ya. Tapi kalau dia merasa bahwa ini berseberangan dengan sistem nilai, pola asuh yang diajarkan, atau empatinya ini bicara gitu, hati nurani ini nggak cocok, ya pasti dia akan menolak. Nah, kalau dilihat ya, kenapa ini jadi sepertinya beruntun dan kayaknya satu hal yang biasa gitu ya. Media itu pengaruh loh. Kita itu terpapar dengan banyak hal. Ya, setiap hari kita lihat YouTube, lihat media sosial, baca berita, kita terpapar dengan informasi yang beragam bentuknya. Nah, otak manusia itu sederhana, hanya ingin membuat kita merasa aman. Itu otak. Jadi kalau kita melihat sebuah berita dan kita merasa terancam, deg-degan, takut, nah otak itu mencari cara supaya kita menghilangkan rasa nggak enak itu dan memisahkannya sehingga kita bisa kembali merasa happy. Nah, dengan dia melihat informasi dari media, oh ada orang begini,
ngasih tahu buruknya pasangannya. Yang ini juga, yang ini juga. Dia melihat sebuah pola. Nah, otaknya merekam. Kalau pola-pola ini dipakai, ternyata menyenangkan, gitu. Nah, disimpan informasi itu, pola-pola itu. Nah, ketika dia mengalami hal yang sama, biasanya orang kan pengen segera keluar dari masalah ya. Karena nggak ada orang yang mau lama-lama dalam kondisi terancam, nggak ada. Pasti segera pengen cari cara. Yang pertama masuk dalam prioritas adalah pola tadi. Oh, itu pola yang sudah biasa dia lihat. Nah, biasanya makin sering kita terpapar, maka kita sepertinya tanda kutip nih, confirm. Itu bener nih. Oh iya, oke. Kita kayak kita setuju gitu. Belum tentu kita setuju, tapi otak kita menganggap ini hal yang bikin nyaman. Nah, dipakailah cara itu. Walaupun biasanya orang-orang yang menggunakan cara-cara seperti ini membuka di publik umumnya punya sisi impulsif. Impulsif itu artinya bertindak tanpa pertimbangan matang. Jadi dia nggak ngukur konsekuensi ke depannya apa. Atau dampak buat saya, buat anak saya, orang tua, dia nggak ngitung. Nah, nanti ujungnya menyesal, menangis, dan minta maaf. Kan begitu umumnya. Tapi untuk saat itu dia buka, itu menenangkan dia. Membuat dia nyaman. Dan dia pikir itu cara yang paling efektif. Bukan paling baik ya. Tapi bagi dia di momen itu yang paling efektif. Nah, tinggal kita lihat. Kalau pola-pola ini akhirnya dipakai oleh masyarakat, buat saya miris. Ini prihatin sebenarnya. Betul. Apa gunanya ada misalnya ya konselor, ya pemimpin agama yang bisa membantu, yang bisa memediasi, atau misalnya support system keluarga, kan ini penting. Betul. Gak seenaknya kita bisa buka begitu ya, tapi memang kita perlu bicara dan mencari hal apa yang bisa dibuka dan tidak boleh dibuka. Jadi saya selalu bilang itu kita harus pintar dalam hal memilih dan memilah. Ada orang bisa milih tapi nggak bisa milah. Nah ini jadi dua-duanya harus punya kemampuan itu. What's the difference of memilih dan memilah itu, Mbak? Memilih itu preferensi. Saya senangnya baju tuh nuansanya ini, dia milih. Tapi memilah dia cek dulu nih. Baju warna ini tuh punya cacat enggak, dia pilah dari semua yang dia pilih mana yang terbaik. Nah, kecenderungannya orang lemah di memilahnya. Karena sudah tergiur dengan keinginan. Nah, tadi impulsif tadi saya bilang. Langsung aja dikeluarin gitu. Oke. Kalau dari yang semua tadi udah diomongin nih, apakah dari si Arhan, Ziza, terus juga Ira, Elmer ini tuh menunjukkan suatu kegagalan komunikasi di antara mereka juga gitu, Mbak? Sudah pasti kalau itu ya. Konflik itu terjadi ketika ada perbedaan, gap antara satu harapan kita dengan realita yang dihadapi. Ya, saya pengennya A gitu, pasangan saya pengennya B. Nah, gap ini kan selalu ada dalam hubungan interpersonal ya. Semua orang jangankan menikah, temenan aja pasti punya gap ya. Nah, dalam komunikasi itu banyak faktor yang bisa memunculkan gap. Latar belakang budaya, pola pikir, prinsip-prinsip, ya kebiasaan itu banyak sekali. Usia itu pengaruh juga ya. Nah, kematangan juga pengaruh. Nah, kalau gap ini nggak bisa dikelola, maka konfliknya makin lebar, makin tajam. Nah, konflik kalau makin tajam itu bisa mengiritasi perasaan yang awalnya cuman gitu, lama-lama kesel, lama-lama marah, lama-lama frustrasi. Nah, kalau sudah masuk dalam kadar frustrasi, nanti bisa nyerang fisiknya yang orang sebut sebagai stres. Nah, ketika orang stres ini tadi saya bilang orang dalam kondisi terancam, nggak bisa tidur, ya asam lambung naik, gitu, migrainnya kambuh. Nah, orang nggak kepengen ngalamin itu. Betul. Nah, dia harus menyelesaikan itu semua. Tadi saya katakan ketika dia mencoba untuk keluar dari masalah ini, pilihannya kan banyak. Pilihannya banyak. Yang paling sering dia lihat pilihannya tadi, cara itu. Nah, itu dia ambil. Nah, kembali lagi kalau kita bicara soal komunikasi yang rusak lah ya sebenarnya, itu biasanya karena setiap pihak itu tidak berupaya untuk mengidentifikasi akar gapnya dari mana gitu. Yang dilihat cuma ini masalah loh, selesaikan. Tapi dia tidak tahu ini dari mana sumbernya. Contoh ya, kalau ada nih pasangan yang selalu ngomong gini, terserah. Itu kan nyebelin ya. Mau makan apa? Terserah. Tapi dibeliin ini
protes misalnya gitu, itu kan sebuah gap dalam komunikasi. Nah, tapi kalau kita nggak cari tahu kenapa dia ngomong terserah, nah ini perlu dicari tahu. Misalnya karena selama ini ada hal-hal yang nggak terselesaikan juga sehingga dia udah malas nih ngomong dengan pasangannya. Atau orang ini sulit untuk membuat keputusan. Atau orang ini tipe yang relatif submisif, yang ngikutin dan itu membuat dia aman. Nah, yang mana? Tapi kalau polanya diganti kayak mereka ini, ada gap karena terserah, ya udah langsung diselesaikan. Dia nggak cari tahu. Nah, yang nggak dicari tahu dia tadi saya bilang dia akan makin gede, lama-lama kayak balon pecah. Betul. Nah, komunikasi itu yang sudah kayak balon tadi pecah, tadi akan bisa memunculkan reaksi-reaksi impulsif. Nah, jadi intinya saya setuju sekali. Hubungan dalam bentuk apapun itu hanya bisa disikapi melalui komunikasi. Benar. Kenapa sih Mbak masalah-masalah pribadi artis ini kan ada yang sampai ke polisi, laporan ke polisi kayak misalkan kasusnya Lesti sama Bilar waktu itu tuh. Dia sampai lapor ke polisi tapi ujung-ujungnya damai. Kenapa sih laporan polisi itu dijadiin mainan sama mereka tuh kayak gitu? Kalau ini sepertinya tanyanya lebih tepat ke orang yang bersangkutan ya. Tapi kalau dilihat dari beberapa kasus ya, misalnya kasus tadi gitu. Yang melaporkan mungkin bukan beliau. Orang-orang terdekat gitu yang merasa punya perhatian, punya kepedulian. Tapi kalau kita perhatikan, lapor ke polisi ini kan ranah hukum. Setiap kondisi ketidaknyamanan yang arahnya sudah menyangkut misalnya kriminalitas. Karena saya selalu bilang, kekerasan, bullying itu kriminalitas. Itu memang pada tahap awal itu disikapinya dari ranah hukum. Harus ada sikap tegas untuk menyikapi itu. Nah, apakah ini prinsip yang mereka pakai? Boleh jadi, gitu ya. Nah, namun dalam perjalanannya kan pasti ada mediasi. Nah, mediasi ini yang memang banyak intervensi dari sejumlah pihak, gitu. Ya, kita tahulah dalam kasus tadi misalnya pertimbangan soal anak, ya. Lalu kita tahu nih kalau dalam hidupnya selebriti karena mereka tuh terkait dengan pihak ketiga. Contohnya mereka jadi brand ambassador ya. Mereka harus punya kewajiban tertentu yang harus dipenuhi. Nggak boleh pisah, ini kan bagian dari kontrak misalnya gitu. Jadi kalau itu dilanggar kan lebih parah gitu. Jadi daripada itu jadi persoalan ya sudah berdamai tanda kutip nih di depan publik dan secara administratif mereka tidak melanggar. Nah, sepertinya banyak kasus seperti itu. Walaupun mungkin di kasus lain pasti adalah misalnya kepentingan dari sisi kemanusiaan gitu ya. Mungkin nggak punya hubungan secara dekat sebagai keluarga, tapi udahlah memaafkan. Ini prinsip normatif yang dipakai, saling memaafkan. Ya sudah diselesaikan. Jadi kembali lagi pada orang-orangnya, motif apa yang dipakai, balik lagi ke motif. Iya betul. Kalau dampaknya sendiri nih Mbak, soal kan mereka udah kayak gini nih bongkar-bongkar apa segala macam gitu. Dampak dari ini semua terhadap kestabilan hubungan mereka itu akan seperti apa ke depannya? Iya, tadi kalau saya mau misahkan dua ya. Kalau memang tujuan publikasi ya ke media dan ke publik ini ada unsur kesengajaan, ya artinya memang ini dipakai sebagai perangkat alat gitu untuk memenuhi kebutuhan komersil, popularitas, ya sebenarnya itu menguntungkan buat mereka gitu. Paling tidak followers naik di semua medsos, ya kan? Subscriber nambah, endorsement nambah, minimal itu. Tapi kalau di sisi lain, buka-buka ini adalah satu hal yang justru mematikan harga diri, reputasi, nama baik, bahkan ikatan hubungan keluarga, ya pasti dampaknya fatal. Dan saya meyakini, apalagi kasus terakhir ya kita tahu ya, keluarga punya anak 2 gitu. Dampaknya bukan hanya untuk dia loh. Ini anak ada 2 yang nantinya akan tetap bisa mengikuti berita ini. Bayangkan ya, kita mendengar orang tua kita itu membuka aib salah satu gitu. Dan kita nonton itu, kebayang. Mungkin sekarang anaknya belum bisa ngomong, nggak ngerti apa yang dibicarakan. Tapi 5 tahun, 7 tahun ke depan dia akan paham. Dan bagi anak,
Tidak pernah ada anak yang siap ayah ibunya berpisah. Tidak pernah ada. Sebagaimanapun dipersiapkan, tidak pernah ada yang siap. Dan semua anak hasil perceraian itu punya dampak psikologis. Semua. Gitu, semua. Hanya ada yang terekspos, ada yang tidak gitu ya di media gitu kalau para selebriti. Jadi kalau buat saya dampak terbesar itu pada anak. Kalau hubungan suami istri ini bisa pulih kok. Gitu. Kalau nggak mau pulih pun ya sudah, pisah lagi, nggak ada masalah. Tapi dengan anak kan nggak bisa. Nggak bisa ya. Gitu. Jadi tanggung jawab terbesar dampaknya adalah perkembangan dan masa depan anak. Yang kena tuh dua, rasa aman anak dan rasa nyaman anak untuk hidup dan berkembang. Jadi kalau buat saya itu yang paling fatal sebenarnya. Kalau berarti kalau ke kasusnya Nikita sama Loli ini, Lolinya akan seperti apa? Kita belum bisa memastikan. Jadi manusia itu kompleks sekali ya Mbak Mas ya. Nggak bisa hanya kita lihat terus kita tebak-tebak buah manggis gitu ya. Nggak bisa. Kalau saya melihatnya karena usianya masih 16 tahun. Usia remaja itu kan usia transisi. Di mana anak itu punya dua keinginan. Satu ingin mandiri. Satu lagi tetap ingin bergantung. Jadi ini conflicting. Dia saling bertabrakan. Nah inilah yang membuat banyak anak remaja itu punya perilaku berontak. Ya. Nah kalau di usia ini kita lihat adanya banyak perlakuan-perlakuan yang tidak kondusif. Kemudian jauh dari kata afeksi. Misalnya banyak berantemnya, banyak kata-kata kasar. Ya bisa dipastikan pemberontakannya makin kuat sebenarnya. Karena anak di usia ini justru diperlukan adalah kasih ya. Afeksi itu sentuhan, kata-kata manis, dukungan, kemudian pelukan. Nah, kalau ini nggak dia dapatkan, ini akan terbawa. Di usia remaja ini anak mulai mengkonstruksi. Saya itu akan jadi orang dewasa kayak apa. Nah, kebayang ya dengan pola-pola yang didapat sekarang, ya barangkali pemahaman akan orang dewasa yang sehat itu jadi agak bergeser gitu. Tapi kembali lagi, setiap manusia itu kan berkembang. Jadi nantinya kalau saya berharap sang ibu ini punya kesempatan memulihkan hubungannya dengan anaknya, komunikasi diperbaiki, kemudian interaksi juga diperbaiki. Nah, saya yakin anak juga akan bisa perlahan-lahan ya menghilangkan pemahamannya, sakitnya, kemudian kebencian, kemarahan yang selama ini bahkan sampai saat ini masih ada. Dan perang terbesar itu pada ibu, gitu ya. Kita nggak bisa bilang sama anak kita, kamu harus paham mama, nggak bisa, gitu. Justru kita orang tua yang perlu belajar memahami. Karena kalau bagi saya orang tua itu belajar seumur hidup, nggak ada batasannya. Nah apalagi kasus sekarang. Dan di konteks permasalahan mereka yang saya lihat keruh ya, walaupun sekarang sudah mulai terdengar ada perbaikan ya, puji Tuhan, alhamdulillah gitu ya. Saya berharap sang ibu memang punya sikap kematangan untuk kembali membangun komunikasi, interaksi, duduk sama-sama, membicarakan sama-sama. Tidak perlu kembali ke masa lalu, blaming gitu, nggak perlu ya, nggak perlu lagi ngotak-ngatik kenapa kamu nggak perlu lagi gitu semuanya. Kedepannya harus bagaimana, ini yang dibantu oleh pertama support system orang terdekat, yang kedua pihak profesional, psikolog boleh, konselor boleh, itu yang bisa membantu. Oke. Kalau dari kita balik lagi ke masalahnya perselingkuhan ini ya Mbak, selain anak gitu, tadi disebut anak gitu, apa yang menyebabkan mereka itu akhirnya mau untuk kayak ya udahlah kita baikan aja, kita rujuk aja gitu. Selain anak, selain itu. Tadi udah saya singgung juga, cuan pengaruh ya. Itu lebih paling ini ya. Itu kayaknya paling tinggi gitu. Paling tinggi benar. Cuan itu pengaruh lah. Walaupun tidak semuanya begitu. Tapi kalau kita perhatikan ada beberapa kondisi psikologis. Misalnya gini, kita kan pernah ketemu di selebriti ya. Mereka itu berantem gitu ya, kemudian konflik tajam sampai terjadi kekerasan. Dibawa ke ranah hukum, kemudian balik lagi. Nah, ada beberapa orang yang punya seperti ikatan gitu dengan kekerasan itu sendiri. Namanya traumatic bonding. Jadi orang-orang ini
kalau kita lihat dia ngalamin kekerasan gitu ya. Nah, orang kalau ngalamin kekerasan, satu hal yang dia inginkan cuma satu tuh. Saya mendapatkan hal yang indah, yaitu perlakuan baik, disayang, kira-kira dicintai. Itu aja yang dia inginkan. Nah, satu waktu dia ngalamin kekerasan, tiba-tiba pasangannya ini minta maaf. Maafin saya ya, saya hilaf. Saya cinta banget sama kamu. Nah, kata-kata saya cinta banget sama kamu, inilah kata-kata yang dia dambakan. Perlakuan yang dia dambakan. Jadi orang yang mengalami traumatic bonding ini umumnya dia dapat pencerahan. Dapat nih. Nah, karena dia mendapatkan itu, dia merasa bahwa kekerasan itu gak terjadi. Dia abaikan. Jadi kalau kita tuh di otak tuh dia berusaha memisahkan. Gitu. Buang aja deh yang keras-keras, memori tentang yang keras-keras. Yang dipertahankan yang cinta-cinta. Besok ngalamin lagi kekerasan. Dia ingat, oh masih ada cinta. Dia berharap dapat cinta. Minta maaf, ngomong cinta. Dia terima lagi. Begitu seterusnya. Jadi boleh dibilang ini kayak lingkaran setan. Iya. Dia muter-muter di situ. Artinya dia justru mengabaikan hal yang buruk terjadi pada dirinya karena dia hanya ingin mendapatkan hal yang membuat dia bahagia. Padahal itu bahagia semu. Sementara dan mungkin tidak bahagia, hanya ungkapan verbal atau pelukan sesaat. Tapi bagi manusia itu yang diinginkan. Nah, umumnya orang-orang yang mengalami hal ini memang itu dalam isu mental yang tidak stabil. Gitu. Ini yang membuat beberapa pasangan sekalipun sudah dikerasi gitu ya, dapat kekerasan, dipukul, dimaki, dia tetap menerima pasangannya. Dia tetap mau hidup bersama, bahkan tidak melaporkan pasangannya. Karena tadi dia berharap dia mendapatkan cinta semu tadi yang membuat dia bahagia. Ya, dua-duanya bermasalah berarti. Iya. Gak hanya si pelaku kekerasan, yang disiksa ini juga bermasalah. Jadi saya selalu bilang di media bahwa dua-duanya ini wajib dibantu. Ya, walaupun dia menjadi korban, tapi dia membuka kesempatan. Ibaratnya gini, kalau kita nggak membuat ini jadi persoalan, si korban ini sebenarnya membuka peluang buat si pelaku makin jadi-jadian gitu melakukan kekerasan. Karena dia tahu ini akan dimaafkan. Iya. Gitu. Jadi itu salah satu aspeknya. Salah satu aspeknya. Oh. Ada efek jangka panjangnya nggak sih Mas setelah mereka terjadi bongkar-bongkar aib, akhirnya memaafkan? Ada jangka panjangnya nggak buat mereka dari kedua belah pihak? Tadi yang saya bilang, jangka panjangnya itu kan balik lagi ke dampak ya. Dampaknya kepada siapa? Kalau itu berkenaan dengan anak, pasti ke anak. Kalau dampaknya ke mereka. Nah, kalau ke mereka sendiri, selama mereka menganut ya, ini tanda kutip nih, menganut pola lingkaran ini, kekerasan dan rasa sayang ini, terus-terusan, ya itu menguntungkan buat mereka sebenarnya. Ini kan complementary. Yang ini pengen dapat satu hal yang bahagia, ini pengennya mengerasi orang gitu ya bahasanya ya. Ternyata dia minta maaf ini kan kayak apa ya? Kayak panci sama tutupnya gitu loh. Kayaknya kalau gitu. Makanya saya bilang dua-duanya bermasalah. Jadi kalau lihat dampaknya secara umum dampaknya adalah komunikasi dan interaksinya tidak sehat. Tapi bagi mereka ini yang diharapkan justru karena mereka dua-dua tidak sehat. Gitu. Kalau kita orang yang melihat dalam kondisi mental sehat kan, loh kok mau sih gitu ya. Aneh ya. Tapi ya buat mereka nggak apa-apa, orang kami menginginkan itu kok. Gitu. Tapi seharusnya mereka cari bantuan juga ya, Mbak. Harusnya. Karena pola seperti ini kan sifatnya mental, yang kena itu mental ya, psikologis. Jadi tidak akan bisa hilang, dimaafkan hari ini terus besok hilang, nggak mungkin. Dan ada beberapa gangguan mental yang memang membawa ciri-ciri seperti ini, kekerasan. Nah, gangguan seperti ini hanya bisa diselesaikan, disikapi melalui bantuan psikiatri ataupun psikologis. Jadi kalau cuma dibiarkan ya tidak akan selesai. Kalau mereka udah rujuk nih, baikan gitu, ini akan berjalan lama kah atau ya nanti akan seperti ini lagi nih, ada laporan-laporan lagi, bongkar-bongkar aib lagi, gitu-gitu segala macam gitu, Mbak. Ya kalau mereka
kan tergantung mereka berpisah atau enggak ya, gitu ya. Kalau mereka berpisah, sepertinya kalau ini menjadi sebuah pola, bisa saja berulang, ya. Karena kalau kita melihat manusia itu semua kita hidup dengan pola. Nah, orang itu bertindak karena sebuah pola. Nah, kalau dilihat kecenderungan polanya seperti ini, ngungkapin ke publik, kalau ada masalah, dibuka, ya ini cirinya dia dong berarti. Nanti pun kalau ada hal-hal yang berbenturan, conflicting misalnya, ya itu akan dilakukan. Tapi kalau misalnya mereka berbaikan kembali, pola yang muncul bukan hanya membuka aib, tapi berantemnya ini akan jadi pola terus-terusan gitu. Bahkan eskalasi, saya bilang dari yang segini lama-lama segini gitu. Ya, karena mereka selebriti ya barangkali ada upaya untuk meredam, menutupi dari publik karena kepentingannya banyak. Tapi kan balik lagi, daya tahan orang sebesar apa sih? Iya, itu ya. dia. Sekian tahun disimpan kan pecah juga balonnya. Ya, itu yang akan kemudian kita lihat sekarang banyak selebriti membuka itu semua karena selama ini mereka tidak menyelesaikan, tapi hanya menekan, menyimpan saja, menutupi saja, sehingga daya tahannya, resiliensinya, itu bahasa kerennya gitu ya, udah nggak sanggup. Ya, terjadilah seperti ini. Mbak, ada isu-isu yang beredar kalau aib-aib artis kayak gini tuh muncul setelah ada isu besar politik atau hukum yang ada. Itu ada hubungannya nggak sih, Mas? Betul. Mungkin ini pengamat media yang bisa jawab. Saya nggak bisa masuk ke ranah itu ya, karena kalau saya bilang tadi lebih ke gini aja, bahwa sebagai manusia kita akan melihat sebuah hal itu satu panduan gitu ketika kita sering terpapar gitu. Jadi manusia itu kan paling mudah terdistorsi dari visual, apa yang dia lihat. Nah, dia lihat di banyak media, platform gitu, media, berita ini muncul. Kan ada irisan ya, kalau kita lihat isu politik dengan isu selebriti ada irisannya. Gitu, ada irisannya. Nah, kalau diperhatikan irisan ini kayaknya cocok nih sebagai hal yang memenuhi kebutuhan saya gitu ya. Saling jelek-jelekin itu kan juga ada deh. Kayaknya polanya mirip. Tapi kembali lagi bahwa sebenarnya itu sifat dasar manusia. Manusia itu intinya mementingkan dirinya sendiri. Itu sifat dasar manusia, gitu. Makanya kalau kita lihat di banyak hal tuh ya, menyelamatkan itu duluan siapa sih? Orang lain atau diri kita? Harusnya. Nah, itu kan pertanyaan. Diri kita yang belum diselamatin. Kalau kita selamat bisa nyelamatin orang gitu ya. Jadi sama sebenarnya. Ketika seseorang itu terancam, dia harus menyelamatkan dirinya. Di ranah manapun Mas mau bicara, mau politik, dunia selebriti, keuangan, apapun. Bahkan dunia medis sekarang, itu juga terjadi gitu ya. Harus diselamatkan. Jadi kalau saya lihat irisan inilah yang dipakai. Karena dalam bahasa psikologi, ini disebut sebagai defense mechanism. Jadi pola pertahanan diri untuk membuat diri itu aman. Karena kalau nggak dia diserang terus. Kalau kita diomongin kan kamu tuh ya, kita kan terserang ya. Kita terancam. Jadi kita perlu menutupi, memproteksi dengan cara membuat mekanisme. Nah tadi pola-polanya membuka kepada publik itu mekanisme. Nah kalau saya buka ke publik kan orang menyalahkan dia. Pikirnya begitu. Jadi nggak nyalahin saya. Nah sementara publik kan pinter. Masyarakat ini pintar, netizen Mahabudiman ini kan pintar sekali. Jadi dia tahu kok ini nggak benar, ini benar gitu ya. Dia bisa pilah gitu. Nah untuk netizen yang budiman, yang baik ini, yang pintar, dia tahu bukan salahnya orang itu misalnya. Tapi kalau tadi netizen punya kepentingan yang sama dengan orang yang membuka, ya dia akan memihak. Makanya kalau kita bilang itu ada orang-orang yang sangat mendukung sang selebriti misalnya gitu ya. Apapun yang dilakukan benar atau salah terserah gitu. Selama itu yang orang yang dia kagumi, dia akan ikuti. Nah, itu juga bagian dari sifat dasar manusia. Kalau saya pikir nggak hanya mereka, kita pun mungkin akan bisa melakukan hal yang sama kalau dalam kondisi yang terpojok atau terancam seperti itu. Nah, dari sisi psikologis, Mbak, dari tipikal masyarakat Indonesia itu lebih suka menarik yang mana tuh, Mbak? Yang mana dari yang apa namanya isu politik tadi sama isu
kan untuk nenggelamin isu politik nih ceritanya nih. Itu kayaknya harus ada survei ya. Nggak bisa tebak-tebak gitu ya. Nanti mungkin pakar-pakar media gitu ya, media strategis mungkin lebih paham mengenai itu. Tapi kalau saya melihatnya secara psikologis itu, kita tuh kalau nonton berita itu ya, kita selalu mencari hal-hal atau isu yang membuat kita tidak percaya. Nah, itu yang menarik. Kalau yang kita percaya, contoh cara memasak rendang, nggak menarik. Iya. Gitu. Atau misalnya pernikahan yang bahagia, nggak menarik, Mas. Yeah. Kita nggak pengen nonton. Gitu. Tapi misalnya pernikahannya itu lempar-lempar piring gitu. Oh, itu menarik untuk ditonton. Iya, kita nggak percaya kok bisa ya dia gitu. Benar, ya. Ditonton. Kenapa? Karena balik lagi kita punya rasa ingin tahu. Kepo minded itu tinggi kan? Kepo minded itu. Jadi kita pengen menelusuri kenapa yang sebenarnya bukan ingin memahami masalahnya, tapi ingin memenuhi kepuasan kita. Karena manusia itu selalu punya rasa ingin tahu. Itu terselip semua manusia. Makanya suka ngotak-ngatik itu ciri manusia gitu. Nah, ini sebenarnya yang mendasari orang itu selalu ingin intervensi ke situasi atau ke persoalan orang lain. Jadi kalau dilihat itu sesuatu yang ideal, nggak ada yang perlu diintervensi. Tapi kalau itu nggak ideal, nah ini porsi saya nih, kasih komen gitu ya, ngomentari. Nah ini yang disukai oleh publik sebenarnya. Ini suatu ini nggak sih Mbak, kayak apa ya? Orang-orang di luaran ini juga kayak ada suatu masalah dalam dirinya gitu Mbak, karena mereka lebih suka hal-hal yang kayak gitu, yang di luar dari yang normal gitu. Itu buat saya umum. Karena ibaratnya kalau kita diberikan informasi yang ideal, kita sudah tahu harus begitu, udah tahu. Tidak ada tantangan baru, tidak ada hal menarik yang bisa kita kupas. Ya. Tapi kalau hal itu tidak ideal, justru kita mencoba mikir apa yang membuat itu tidak ideal. Ya, ini yang diutak-utak gitu ya, dicari-cari, dibumbui sedemikian rupa. Sampai kadang-kadang kita bisa membuat kesimpulan sendiri gitu. Padahal kita nggak ada di situ, kita nggak tahu masalahnya, kita nggak kenal orangnya. Tapi kita bisa bilang dia itu begini loh. Nah, karena kita itu selalu punya keinginan gitu ya untuk ibaratnya itu kalau anak-anak itu dia berangan-angan, berimajinasi. Nah, itu semua kita punya. Jadi kita tuh berimajinasi untuk mengkonstruksi situasi sedemikian rupa sesuai dengan pemahaman kita. Itu sifat dasar kita. Oke. Sekarang saya mau lebih ke perdalam soal yang perselingkuhan ini ya Mbak. Kalau misalnya hal ini terjadi nih sama sobat forum gitu, kayak dia diselingkuhin, entah itu pihak perempuan ya, pihak laki-lakinya. Sebenarnya kita harus ngapain? Awalnya nih harus ngapain sih Mbak? Gitu. Iya, definisi diselingkuhi ini kan sebenarnya mendapatkan perlakuan manipulasi ya. Perselingkuhan itu adalah perilaku manipulasi. Data, kemudian kondisi, situasi yang dimanipulasi sedemikian rupa untuk menutupi sebuah kesalahan. Nah, sebenarnya diselingkuhi itu adalah konsekuensi dari sebuah keputusan. Ya. Manipulasi itu perilaku yang sudah ada riwayatnya. Jadi nggak ada orang yang suka berselingkuh itu awalnya baik, itu tiba-tiba pas nikah selingkuh itu nggak ada. Sebelum-sebelumnya itu umumnya dia sudah menunjukkan pola-pola manipulasi lain. Contoh bohong soal uang misalnya gitu ya, bohong soal kerjaan. Mungkin nggak perselingkuhan, pasangan ya. Tapi itu namanya perselingkuhan juga. Nah, lalu itu tidak dibaca sebagai sebuah gejala. Kan wajar lah orang bohong. Saya akan tetap cinta. Atau kadang-kadang mikirnya gini, nanti juga berubah kalau udah menikah. Atau saya pasti bisa mengubah dia. Wah, itu paling nggak mungkin tuh. Nah, ya, paling nggak mungkin ya. Atau Tuhan pasti akan mengubah dia dan sebagainya. Nah, pola-pola itu dipakai sehingga orang mengabaikan gejala-gejala yang sudah ada di depan mata. Tetap memutuskan. Nah, ketika dia memutuskan bersama-sama, kemudian ada pernikahan, terjadilah ini. Dia mengatakan dirinya korban.
Di satu sisi betul itu adalah korban, tapi sebenarnya itu adalah sebuah konsekuensi dari gejala yang diabaikan. Gitu, itu satu. Lalu yang kedua, kalau dia merasa dirinya jadi korban, kita cek dulu apa yang telah dikorbankan ya. Contoh misalnya perselingkuhan itu berkaitan dengan nafkah hilang, ekonomi berarti, atau berkaitan dengan nama baik sosiokultural berarti, atau berkaitan misalnya dengan fisik, stres, frustrasi, sedih, marah dan sebagainya. Berarti berhubungan dengan psikologis. Nah, berarti dia perlu bantuan. Semua hal yang sudah mengganggu diri, terutama mental dan fisik, dia harus dibantu terlebih dahulu. Jadi bantulah diri Anda, datang ke pihak profesional kalau sudah menyerang fisik terutama. Banyak orang itu yang malu datang ke konselor atau ke psikolog. Dianggapnya punya masalah berat. Tidak. Orang nggak bisa tidur berhari-hari karena diselingkuhin, misalnya gitu ya, kepikiran kemana suaminya. Anda sudah perlu dibantu. Karena sudah ada pola-pola hidup Anda yang rusak, terganggu. Nah, setelah Anda dibantu, paling tidak Anda sudah bisa masuk ke kondisi mental yang lebih stabil. Baru dari sini Anda selesaikan dengan pasangan Anda. Jadi kalau umumnya yang terjadi nih, ada korban yang menganggap dirinya korban diselingkuhin, dia marah-marah. Dia labrak pasangannya. Dalam kondisi mental yang tidak stabil, tidak ada sikap yang bisa objektif. Dan umumnya kita hanya meluapkan emosi. Ujung-ujungnya perang. Dan hasilnya umumnya tidak memuaskan. Jadi, tadi balik lagi prinsipnya, selamatkan diri Anda. Jadi berikan dulu kesembuhan bagi diri Anda, baru selesaikan. Karena saya miris ya, kayak kemarin ada kasus misalnya suaminya berselingkuh setelah setahun hilang misalnya gitu. Tiba-tiba dia marah di ranah publik gitu ya. Jerit-jerit. Kan yang rusak nama baiknya. Anak-anaknya malu gitu. Padahal kalau dia mau tunggu sebentar untuk menenangkan diri, menyelamatkan mentalnya, itu akan lebih baik diselesaikan. Perilaku selingkuhan kayak gitu itu bisa disembuhkan nggak sih, Pak? Tadi manipulasi ya. Manipulasi itu umumnya dia kalau situasi itu dia lama-lama makin kuat, makin besar. Itu prinsipnya. Jadi tidak ada manipulasi yang makin kecil, itu nggak ada. Kecuali dia dibungkam. Hukum gitu ya. Ada hukuman, ada sanksi. Tapi kalau itu nggak dibungkam, dia makin besar. Nah, jadi kalau ditanya sembuh atau tidak, dia bukan penyakit sebenarnya. Dia bukan penyakit, tapi menjadi ciri pribadi seseorang. Nah, kalau ciri pribadi seseorang itu banyak faktor. Apakah itu bawaan pengasuhan, ya? Dia sering lihat bapak ibunya, misalnya, ya tahulah sekarang ya kondisi yang sekarang terjadi ya. Uang di balik meja, di bawah meja misalnya itu sering dia lihat. Itu pola-pola yang bisa membuat dia mudah. Atau nyontek. Jadi kalau anak nyontek itu banyak orang tua bilang kan sekali-sekali nggak apa-apa nyontek. Oh no, nyontek itu kalau jadi sebuah pola itu akan memunculkan keinginan manipulasi yang lebih besar. Atau contoh lagi misalnya nilainya buruk, nggak apa-apa nanti mama bawain kue buat gurunya. Nah. Itu pola manipulasi, nyuap itu. Anak belajar, oh berarti nggak apa-apa. Yang penting saya dapat yang saya mau. Para manipulator tujuannya cuma satu, memuaskan keinginannya. Dengan berbagai strategi, berbagai cara yang membuat korban ini nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu. Nah kalau kita lihat, kalau ini sudah bertahan bertahun-tahun, ya jadi kebiasaan. Kebiasaan berpuluh tahun dipertahankan menjadi ciri dirinya. Nah kebayang Mas, kalau sudah puluhan tahun dibentuk, menghapus ini ya butuh puluhan tahun. Nah, kalau Anda udah umur 35, ya 35 tahun lagi kira-kira butuh waktu untuk ngikisnya itu. Berarti ya perselingkuhan itu ya sederhananya gitu. Ininya dari hal-hal yang justru kecil dan kita lihat kayak udah biasa gitu ya. Karena memanipulasi bagi dia tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi dan tidak ada yang menyatakan bahwa itu salah. Jadi itu hal yang tanda kutip nih bagi kepalanya dia nih. Benar. Kan pola nih yang bermain ya. Pola ini benar karena saya terpuaskan. Saya terpenuhi kebutuhannya. Ya kenapa enggak dipakai? Ada masalah baru, pakai lagi pola ini.
makin ini terpenuhi, pakai lagi, begitu seterusnya. Namun di sisi lain kalau kita bicara soal psikologis, manusia itu punya dorongan. Salah satunya dorongan seksual. Nah, ini menarik kalau ngomongin perselingkuhan dari sisi dorongan seksual ya. Iya. Orang itu jatuh cinta tuh berapa kali sih, Mbak? Biasanya? Jadi kalau disebut jatuh cinta itu adalah sebuah kondisi di mana kita ingin memuaskan dorongan seksual kita pada seseorang, ya, yang kita rasa sesuai dengan gambaran kita. Nah, kalau dorongan seksual itu akhirnya terpuaskan dan terjadilah hubungan itu, maka jatuh cintanya udah hilang sebenarnya. Yang ada adalah keinginan untuk mengulangi perilakunya karena mendapatkan kepuasan, gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat orang-orang yang mengalami tanda kutip ya melakukan perselingkuhan, sebenarnya bukan karena dia ingin punya kehidupan lain dengan orang lain gitu ya, tapi ingin memuaskan dorongan ini. Dapat, tinggal diulang. Kan bisa saja ini selesai, dia cari lagi orang lain. Selama itu terfasilitasi oleh orang-orang wanita-wanita, misalnya gitu ya, pria-pria lain yang bersedia, ya kenapa enggak menurut dia? Dia pertahankanlah pola-pola itu. Kembali lagi, manipulasi lagi kan bentuknya gitu. Nah, sisi lain juga, ini berhubungan dengan pubertas. Pria sama wanita kan beda ya sisi pubertasnya. Kalau boleh dibilang pria itu seumur hidup pubertasnya. Makanya kalau dilihat nih ya, secara umum saya nggak tahu statistiknya nih ya, mana lebih banyak yang berselingkuh pria atau wanita gitu. Umumnya katanya, umumnya nih ya. Nanti saya dimarahin para pria nih. Umumnya katanya tuh pria gitu. Karena memang rentang pubertasnya itu seumur hidup. Jadi proses tanda kutip jatuh cintanya secara dorongan seksual ini bisa terjadi kapan saja, berkali-kali, dalam usia berapa aja. Makanya kalau kita lihat ada pria usia 80 tahun tuh masih pengen menikah. Nah, bukan karena cinta, tapi karena ingin memenuhi dorongan itu. Nah, ini juga salah satu faktor biologisnya. Jadi banyak kalau yang tanya kenapa perselingkuhan itu terjadi. Hanya begini kalau saya melihat ya. Saya ini agak ekstrim melihatnya. Saya selalu bilang setiap orang yang berselingkuh pengecut. Itu orang pengecut. Ya. Kalau Anda memang ingin melakukan sesuatu hal yang di luar komitmen, berani dong, tunjukkan dong. Sampaikan pada pasangan Anda. Tapi kalau itu di belakang-belakang layar, sembunyi-sembunyi, berarti Anda itu pengecut. Anda tidak, ya ibaratnya Anda sama saja dengan orang-orang yang tidak perlu dianggap itu. Jadi poin saya, kalau memang mau jadi seorang gentleman, tidak pernah ada kata perselingkuhan. Ungkapkan masalah Anda pada orang pasangan Anda, selesaikan. Ini namanya gentleman. Gitu. Ini namanya pria sejati. Gitu. Mbak, terakhir Mbak. Dari tema kita tadi, berarti kan dari contoh-contoh seperti kasusnya artis-artis itu, mereka kan memblow up rumah tangga mereka mungkin setelah ada beberapa 1, 2, 3 dimaafkan, tapi akhirnya udah nggak bisa dimaafkan nih, blow up aja gitu. Iya. Itu tuh sebaiknya gimana sih Mbak untuk menyelesaikan hubungan khususnya dalam rumah tangga? Iya. Saya selalu menyampaikan persoalan di ranah privasi tidak boleh dibawa ke ranah publik, nggak boleh. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Masalah di kamar tidur kita, di dalam rumah kita itu hanya boleh diketahui oleh orang-orang yang ada di situ, gitu. Kenapa? Karena publik ini tidak bisa membantu sebenarnya dan tidak bisa memberikan apapun sumbangsihnya untuk menyelesaikan masalah ini karena hanya mereka yang tahu. Jadi kalau buat saya, ketika seseorang sudah tahu perbedaan permasalahan ini, selesaikan. Ada yang bilang begini ya, saya sudah ngomong sama istri saya sudah maafkan dia, tapi tetap berkali-kali. Begitu. Kita masih punya banyak tangan-tangan lain yang bisa membantu. Kita punya banyak lembaga pernikahan, lembaga keagamaan, ya, mediator,
konselor, psikolog yang bisa membantu. Itu yang diutamakan terlebih dahulu sebelum akhirnya Anda secara impulsif membuka itu ke publik. Kembali lagi, pribadi Anda hanya milik Anda sendiri. Tidak perlu ada orang lain yang harus mengetahuinya. Gitu. Oke, itu tadi jawaban terakhir yang ini banget ya, nyentil banget kita juga ini ya. Kalau closing statement nih Mbak, yang terakhir banget nih buat Sobat Forum di rumah nih. Iya. Apa nih? Hubungan antara pria dan wanita ini unik ya. Selama kita punya kesepakatan dan kita punya tujuan bersama, insya Allah dan ini semoga bisa berjalan dengan baik hubungan kita. Namun ketika terjadi hal-hal kerikil-kerikil yang sebenarnya umum terjadi di semua hubungan, pastikan bahwa keduanya harus duduk bersama. Biasakan untuk saling bicara, saling membicarakan persoalan, dan bersama-sama membahas apa yang menjadi solusi. Hidup Anda adalah milik Anda, dan jangan biarkan orang lain campur tangan terhadap hidup Anda. Terima kasih Mbak Joyce sudah hadir di Forum Keadilan. Sami-sami Mas Yofi, Mbak. Terima kasih Mbak Joyce. Ini pesan-pesannya ini banget buat kita yang mungkin Sobat Forum juga ada yang lagi mengalami hal semoga segera selesai persoalannya. Amin. Untuk artis-artis juga semoga. Amin. Semoga beres masalahnya, nggak konflik-konflik lagi. Betul. Oke, Sobat Forum, ini ditutup sama kita. Oke, itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita bersama dengan Mbak Joyce hari ini. Terima kasih banyak Mbak Joyce. Sami-sami. Banyak banget yang kita ambil dari obrolan kita hari ini. Jangan lupa untuk Sobat Forum semua untuk nonton terus nih Bisik-bisik Meja Bundar bersama narasumber-narasumber kita lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.